bagaimana caranya masuk neraka. Padahal orang ini sholat. Awas hati-hati loh. Orang ini sholat. Disebut di hadis itu rajin sholat. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Dan diantaranya ada yang perempuan, Bu. Hati-hati. Yang kedua, ini yang saya ingatkan dengan hati-hati. Awas, karena ini realitasnya tampak di sekitaran kita. Maka berhati-hatilah. Ilmu yang sedang Anda pelajari adalah ilmu yang tidak membawa manfaat seperti diinginkan oleh Nabi SAW. Sekarang kita bahas rahasianya. Apa rahasia yang pertama ini? Saya hapus dulu ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat. Bukan cuma ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nafi'a. Baik Bapak Ibu, fokus. Kenapa Nabi SAW memohon kepada Allah dengan permintaan yang pertama ini? Ilmu sebelum yang lain. Satu, saya bahas dari kata ilmunya dulu. Karena ilmu itu adalah dasar yang membimbing dan mengarahkan seseorang pada benarnya satu perbuatan. Di perbuatan itu dianggap benar kalau didasari dengan dasar pengetahuan yang jelas. Ilmu yang benar. Di pangkal segala sesuatu itu ilmu. Makan nggak tahu ilmunya, susah makan. Minum nggak tahu ilmunya, sulit minum. Bahkan sekarang, pekerjaan aja diturunkan spesialisasinya dalam bidang jurusan-jurusan di kampus-kampus dan pengajaran. Silakan Anda cek. Yang pengen masuk ke sini, jurusannya nanti di kampus ambil ini. Maka nanti pekerjaannya akan masuk pekerjaan ini. ITB, ambil misalnya jurusan pertambangan, perminyakan. Maka keluar dari situ, lamar ke Pertamina, ke Medco, Slumberstee, Halliburton, dan sebagainya. Yang masuk ke YIN, ini, pengen jadi apa Anda? Pengen jadi misalnya ahli tafsir, jurusannya. Ayo ambil tafsir hadis. Masuk jurusan itu. Ada yang masuk jurusan ulumul Quran. Anda bayangkan, untuk menggapai profesi dalam urusan dunia saja, maka perlu dasar pengetahuan, ilmu. Apalagi dalam urusan ibadah. Maka tidak dianggap benar ibadah seseorang kecuali didasari dengan dasar ilmu yang sesuai. Karena itulah Imam Muslim menempatkan ilmu itu sebagai dasar benarnya dalam ibadah seseorang. Ketika seseorang menunaikan ibadah dengan benar, maka kata Imam Muslim ini akan terkait dengan dasar ilmu yang benar. Buka nanti Sahih Muslim jilid yang pertama itu halaman 119. Beliau membuat bab langsung penamaannya Babul Isnadi Minad Din. Bab belajar agama dengan dasar ilmu yang benar itu tersambung sampai ke Nabi, itu akan menentukan benar tidaknya keberagamaan seseorang. Ad-din itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Di antara makna Islam itu ibadah. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ya, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Kemudian, maaf, wa tuqimas shalah, salat, wa tu'tiyaz zakat, zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa, sampai kemudian wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, haji dan umrah. Apakah bisa orang sholat kemudian tanpa ilmu? Mustahil. Orang kalau mau sholat pasti belajar dulu. Tuh. Tidak cukup dengan semangat, ya Allah, hamba ingin mendekat kepadamu ya Allah. Hamba bersemangat dalam ibadah, hamba taubat pada yang kemarin-kemarin. Besok subuh hamba sholat 4 rakaat. Sholat, tapi tanpa dasar ilmu yang benar, keliru. Bahkan syahadat ini, syahadat pun itu harus dasarnya dengan dasar ilmu. Awas hati-hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa cukup kemudian Anda langsung bersyahadat? Ada orang Islam mengucapkan syahadat dalam salatnya, ada non-muslim pengen kemudian masuk Islam, apa yang kemudian dikatakan oleh Al-Qur'an? Teman-teman, bahkan yang sudah bersyahadat pun diminta oleh Allah cari ilmu untuk menguatkan syahadatnya. Buka Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam, maka Anda mesti punya ilmu. Cari pengetahuan. Belajar. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau Anda nanti disoal oleh orang, kenapa Tuhannya pilih Allah tidak yang lain? Anda bisa jawab. Kalau Anda disoal, kenapa kitabnya Al-Quran percaya firman Allah? Anda bisa jawab. Kalau ditanya, kenapa Tuhan yang lain tidak dianggap sebagai Tuhan? Anda bisa jawab. Nah kalau Anda tidak belajar ilmunya, disebut dengan ilmu tauhid itu, lisannya la ilaha illallah, dikasih Indomie, pindah. Itu yang repot. Termasuk bagi yang ingin masuk Islam. Awas, saya sering ajak teman-teman untuk berdoa supaya teman-teman kita yang lain diberi hidayah. Tapi seseorang yang ingin masuk Islam diminta oleh Al-Quran langsung untuk mempelajari dulu.
Belajar dulu, paham dulu konsekuensinya. Bahkan ada 3 syarat yang harus dikuatkan oleh pembimbing syahadat sebelum dia masuk Islam. Awas hati-hati. 1, Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang memeluk ad-din. Ad-din itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi nggak boleh kalau ada seorang mau masuk Islam dipaksa-paksa, baik halus ataupun kasar. Dibujuk kasih bantuan supaya masuk Islam, dosa. Yang bujuk dosa. Dengan yang kasar sangat berdosa. Hati-hati. Maka dari Islam itu ketika orang akan bersyahadat tanya, dipaksa nggak? Ada yang rayu nggak? Ada yang bujuk nggak? 2, maaf ya, cuma di Islam nih indah sekali. Kalau yang masuk Islam ini masih punya orang tua dan orang tuanya juga bukan Muslim atau belum masuk Islam dan anaknya mendapat hidayah dulu untuk masuk Islam, maka berlaku kaidah yang sangat tegas dalam Al-Quran. Diamanatkan sebelum syahadat dia. Buka Quran surah ke-31 ayat 14 sampai 15. Awas hati-hati. Lihat kalimatnya. Setelah Allah mengatakan wa wassaynal insana, paling kiri sebelah atas. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Awas, wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Perhatikan kalimatnya. Allah terangkan dulu kedua orang tua bagaimana jasanya kepada anak. Bahkan ibu yang mengandung, Allah macam-macam diminta untuk berbakti pada orang tua. Diteruskan ayat 15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kamu sudah muslim atau muslimah bagi perempuan, tapi orang tua kamu belum mendapatkan hidayah, lalu kamu dipaksa untuk ikut ibadah pada kepercayaan mereka, kamu boleh tolak dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Jangan ikuti kalau belum tahu dasar ilmunya. Tapi yang paling menarik, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu jangan tinggalkan mereka dalam urusan dunia. Tetap berbakti kepada mereka dalam urusan dunia. Kalau punya harta, bagi. Kalau punya hadiah, berikan. Jadi ini indah, cuma di Quran nih. Beda keyakinan, tapi dalam urusan dunia toleransinya berjalan. Jangan ajari umat Islam tentang toleransi. Itu pemilik toleransi yang paling dalam. Ada orang-orang kekinian yang telat bangun. Mohon maaf, dia telat sadar ngajarin umat Islam tentang toleransi. Jangan diajarin. Kitab kami itu penuh dengan ajaran toleransi. Bahkan orang yang masuk Islam, bapak ibunya belum muslim. Kata Al-Quran, dalam hubungan dunia perlakukan dengan baik. Jangan putus hubungan, jadi salah. Kalau ada orang masuk Islam, memutus hubungan dengan bapak ibunya itu keliru. Patut dipertanyakan belajar dari mana. Yang ada yang didorong, doakan, minta kepada Allah. Bahkan dikasari tetap berkata yang baik. Dibenci tetap kirimkan hadiah. Dan itu dakwah. Ini bukan Anda masuk Islam, berubah penampilan, seakan-akan jadi lebih baik, tapi Anda memutuskan hubungan. Pasti ada yang salah di situ. Ada yang tidak sempurna. Coba cuma di Islam kalimat itu. Dan ketiga, pastikan ketika akan masuk Islam, tanya supaya pikir-pikir dulu. Harus menunaikan ketentuan syariat dalam Islam. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nanti sholat loh. Ayo, siap enggak sholat 5 waktu? Siap. Tapi habis ini nanti sholat lagi. Namanya asar. Siap? Siap. Apa enggak pikir-pikir dulu? Siap, Ustaz. Atau 50-50. Kalau dia sudah yakin, baru syahadatkan. Nah itu ilmu namanya. Ini. Nanti kalau dia syahadat tanpa ilmu, didorong, apalagi yang membimbing pun tidak ada ilmunya. Yang paling bahaya adalah mengarahkan pada yang tidak bagus. Kalau kamu sudah syahadat, orang tua kamu itu kafir. Ingat itu ya, kafir dia. Jangan bergaul, tinggalkan, ini itu. Pasti ada yang salah. Pasti yang salah. Makanya ketika ini saja kalimat syahadat, apalagi kalau syahadat itu tidak diisi dengan ilmu yang baik, maka diarahkan pada yang keliru. Ada yang tembak atas nama Allah, bunuh orang atas nama Allah dan sebagainya. Bukan dalam ketentuan yang dibenarkan oleh syariat. Itu yang paling bahaya. Jelas? Baik, teruskan. Halo? Kenapa jadi tegang begini? Jadi penting saya tekankan, karena kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi. Makanya kami berikan arahan supaya dikembalikan kepada jalan-jalan yang benar. Ini lihat, sholat tadi sudah, ini sudah ilmu. Jadi kalau Anda minta, ya Allah, anugerahkan kami ilmu pengetahuan. Kenapa Nabi minta diawalkan ini? Karena semua amalan-amalan yang kita kerjakan, itu dasar penerimaan pertamanya berasal pada sumber pengetahuan. Ilmu. Tapi bukan ilmu biasa, teruskan kalimatnya. Ilman nafi'ah. Ilmu yang membawa manfaat. Apa dikira yang koruptor itu nggak punya ilmu? Punya. Bahkan ngasih kode. Lihat kode-kodenya itu. Besok tolong bawakan batik ya. Batik. Masya Allah. Kijangnya ditaruh di mana? Kijang. Ya, padahal dolar maksudnya. Dan sebagainya. Ilmu. Apakah pencuri kotak infak di masjid gak punya ilmu? Punya.
Bahkan dia ngawasin dulu mana CCTV-nya, kemana arahnya, kapan mereka takbir, siapa imamnya, rakaat keberapa dia ngambil kotak infak, ada. Apa yang mencuri motor tidak punya ilmu? Ada. Bahkan mulai latihan. Wah, begitu latihan masih 5 detik kata bosnya, wah harus lebih cepat lagi, harus lebih cepat lagi. Latihan lebih cepat sampai sepersekian detik dia lakukan baru jalan. Begitu praktek lupa, oh bos susah nih, sabar, terusin, sabar. Udah bayangkan? Dia praktekkan sabar bukan pada tempatnya. Dia praktekkan ilmu kecepatan bukan pada tempat yang semestinya. Jadi kalau pembuat maksiat aja pakai ilmu, apalagi orang untuk taat. Tapi apakah ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat? Itu belum tentu. Maka Nabi mintakan kepada kita, kalau Anda bermohon minta ilmu, jangan sekedar pintar, Bu. Jangan sekedar pintar. Ya Allah, jadikan anak saya pintar. Pintar yang bermanfaat. Ya Allah, jadikan anak saya ahli Quran. Ahli Quran yang bermanfaat. Karena ahli Quran dibagi 3 bagian oleh Al-Quran. Nanti buka Quran surah 35 ayat 32. Nanti ada ahli Al-Quran yang zalim. Dia gunakan Qurannya untuk mencari kebutuhan dunia dan memuaskan hawa nafsunya. Ada yang muqtasid. Cukup bagi diri pribadi tapi belum bisa berbagi. Ya maaf kalau di masjid tuh mojok-mojok, deket tiang, ngulang-ngulang hafalan, tapi diminta jadi imam belum bersedia. Diminta ngajar belum mau. Itu baru untuk pribadinya saja. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Dia bisa berbagi dalam kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ciri ilmu yang bermanfaat itu? Termasuk nanti saya tekankan kepada teman-teman yang belajar, apakah Anda saat duduk di majelis ilmu, ilmunya disebut bermanfaat oleh Al-Qur'an dan hadis? Ini ukurannya. 1, langsung saya percepat. Ilmu yang bermanfaat itu, keterangan pertama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, terdapat di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Quran surah ke-58 ayat ke-11. 1, yang disebut ilmu yang bermanfaat itu, pertama keterangan Allah adalah ilmu yang bisa mengangkat keimanan seseorang. Bahasa paling singkatnya, ilmu yang bisa menguatkan iman. Itu yang paling bermanfaat. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu duduk di majelis ilmu, di pengajian, dimanapun, coba pastikan ilmu yang Anda pelajari itu bisa mengangkat, menguatkan iman Anda. Iman itu ukurannya kedekatan Anda dengan Allah. Makanya disebut dengan zikir. Jadi kalau Anda ikut pengajian, ikut ta'lim, termasuk dengan saya nih, dimanapun Anda berada, Anda ikut pengajian, ngaji, belajar dengan saya. Tapi apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Tidak membuat iman Anda menguat. Maka tinggalkan saya, cari guru lain. Cari guru lain. Karena hakikat pengetahuan itu kalau sudah dikerjakan, dipelajari, akan membuat pemiliknya dekat dengan Allah. Makanya ketika orang datang ke majlis ilmu, lihat kalimat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Luaskan majlis. Majlis mana yang diluaskan? Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalimat utul ilma diberikan pengetahuan itu disandingkan dengan yarfa'illahu alladzina amanu iman. Imannya naik. Di utul ilma itu bersanding dengan raf'ul iman. Diberikan pengetahuan disandingkan dengan penguatan iman. Jadi kalau pengetahuan seseorang itu meningkat, imannya mesti kuat. Jadi kalau ada orang hadir di majalis, jamak dari majlis ilmu, pengajian A, pengajian B, zikir A, zikir B, taklim A, taklim B, tapi tidak menguatkan keimanan dirinya, maka barangkali ada yang kurang tepat yang hadir di dalamnya. Jelas? Nah, ini ukuran pertama. Coba ingat-ingat lagi, kalau Anda belajar itu menguatkan imannya, lebih dekat dengan Allah enggak? Lebih yakin enggak? Itu poin. Itu 1. Nah, karena ilman ini kalimatnya bentuknya nakirah, umum, enggak pakai alif lam. Kalau nakirah berarti general, umum, ilmu apapun. Maka petunjuk yang kedua dari kalimat Nabi ini, hakikat semua pengetahuan yang dipelajari itu. Awas, hakikat pengetahuan yang dipelajari itu, sekalipun dia membawa maslahat manfaat dunia, tapi pada hakikatnya dia harus mengarahkan ilmunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Maaf ya, maaf sekali. Anda boleh belajar fisika, matematika, geografi, astronomi, itu ilman. Nafi'ah, bawa manfaat. Ya, Anda kemudian dari fisika kerja di satu perusahaan, berhasil. Manfaat untuk keluarga ada. Untuk masyarakat bangsa ada. Ada yang teknik sipil, bangun jembatan, bangun ini, bangun itu, bangun jalan. Ada manfaatnya. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang kontraktor, yang developer, yang pembangun, yang segala macam. Pertanyaan saya, manfaat akhirat Anda ada nggak di pekerjaan Anda itu?
Dari sekian tahun Anda belajar itu, bekal akhiratnya ada nggak? Jangan-jangan yang Anda cari nafkah manfaatnya cuma dunia aja. Karena cuma cari dunia, gaji yang besar bukan cuma Anda. Yang nggak beriman pun sama pekerjaannya dengan Anda. Bukankah di kantor Anda ada yang tidak beriman juga? Bukankah di kantor Anda ada yang non-muslim juga? Lu bedanya Anda dengan mereka apa? Bedanya di mana? Pertama kata Nabi, ilmu itu dipakai bukan cuma urusan dunia. Ada iman. Jadi pegawai yang beriman, kontraktor beriman itu begitu mau bikin jalan dia di situ, bikin jembatan, maka dia bermohon kepada Allah. Ya Allah, ridhakan dengan jembatan yang aku akan buat, ya Allah, aku niatkan karenamu. Maka kalau ada peserta umrah lewat situ, dia mendapat bagian dari pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Ada orang gunakan jalan itu untuk taklim. Berapa banyak orang lewat jalan di sini? Kalau Anda bangun kerjakan karena Allah, setiap orang taklim lewat situ, fasilitas dari Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Hadisnya sahih. Man dalla ala khairi, di hadis Muslim. Falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi bahkan cuma menunjukkan pada satu kebaikan, lalu dikerjakan oleh orang lain kebaikan itu, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit. Saya mau tanya pada Anda, apakah pembuat pipa-pipa keran yang dipakai wudhu, membuat pipanya diniatkan karena Allah? Kalau cuma urusan uang, dapat uang juga. Dunia gak ketinggalan kok. Ikut akhirat, dunia ikut. Ikut dunia, akhirat gak akan ikut. Seperti bayangan. Bayangan itu kalau Anda kejar, gak akan ketangkap. Tapi kalau Anda berbalik, dia ikut. Gak percaya silahkan kejar-kejar bayangan. Kalau gak mau ada kerjaan. Kejar. Ayo kejar. Tapi kalau Anda balik, dia ikut. Saya tanya pada Anda sekolah itu tinggi-tinggi. Sekolah lama-lama. Kemudian dapat pekerjaan. Pekerjaan Anda itu bawa bekal akhirat apa enggak? Ini nafiah nih. Ini poinnya. Itu teman-teman yang ahli astronomi, petakan bintang, ini itu dan sebagainya. Dipakai nggak ilmunya itu untuk membantu menetapkan awal Idul Fitri, awal Idul Adha, ngitung kapan yang akurat waktu sholat dan sebagainya. Pernah nggak dipakai begitu? Yang ahli matematika, pernah nggak didorong misalnya untuk bantu ngitung warisan, menciptakan aplikasi memudahkan hitung waris, menciptakan aplikasi untuk memudahkan hitungan zakat? Pernah nggak? Coba saya nasihati ya. Jadikan satu episode dalam alur kehidupan Anda untuk mencari bekal akhirat. Sebetulnya yang lainnya sambi. Ini bukan kerja sambilan. Ya Ustaz, sambil kesibukan lah bikin aplikasi zakat. Sambi. Enak aja. Akhirat bukan nyambi. Jangan salah Bu ya. Kadang orang tua yang nengok anaknya ke pesantren pun itu suka keliru. Nah, sehat nak. Uang masih ada. Uang. Gimana belajarnya? Baru terakhir. Ya sudah, rajin ya nak ya, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat terakhir. Tanya pertama, Assalamualaikum nak. Ya, sudah sholat? Sholat sunnah sudah? Berapa juz hafalan Quran hari ini? Nak bersaing dengan yang lain ya? Berikan mamah mahkota sebelum kamu lulus dari pesantren. Ya nak, jadi pangeran di akhirat nanti ya. Begitu selesai, nak, dah. Jangan lupa ranking 1 ya. Dunia. Akhirat dulu kan. Minta. Nanti dunia akan diikutkan. Jadi kalau orang tua yang peduli hanya urusan dunianya saja, nanti akhiratnya melambat untuk hadir kepada anak-anak. Maka ini bagian yang pertama. Saya tanyakan kepada Anda, dari dalam pekerjaan yang Anda kerjakan sampai saat ini, berapa yang punya investasi akhiratnya? Karena nafi'anya bentuknya nakirah, ini nakirah. Ilman nafi'ah. Semua pengetahuan mesti ada saham akhirat yang dibawa sebagai penguat dari bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang dosen yang beriman, maka dia akan arahkan ilmunya untuk mendekatkan salah satu di antaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kontraktor, developer yang lain yang beriman, maka dia niatkan pembangunannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mustahil ada orang yang tergerak untuk bangun maksiat. Mustahil. Seorang arsitek yang beriman, maka dia akan mendesain segala sesuatunya sebagai mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Ini poinnya. 1. Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama. Dan seorang ibu yang beriman, dia akan mendidik anaknya, apapun yang kemudian dia akan pilih untuk menjadi wasilah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang pintar ya. Di antara ciri orang pintar, dia punya visi akhirat, bukan cuma dunia. 2, ciri yang kedua. Ini 1. Ciri yang kedua, disebut ilman nafi'ah dalam ukuran hadis. Sekarang hadis. Kalau tadi Al-Quran, sekarang hadis. Saya sudah cantumkan di buku saya yang ini, yang Al-Majmu', ya, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Hati-hati. Di antara ilmu yang bermanfaat itu, disebutkan langsung cirinya oleh Nabi, tapi yang paling menarik, ciri yang disebutkan 2 oleh Nabi. 1, menunjuk pada benarnya ibadah yang ditunaikan.
benarnya ibadah atau amal lah. Makanya ada bab al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Ya, pernah mendengar ungkapan itu? Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Kalau dikaitkan dengan yang atas yang ini, ilmu yang bermanfaat untuk menguatkan iman. Kalau kita bikin persamaan, ilmu sama dengan kuat iman. Kemudian dibuat persamaan lagi sama dengan benar amal. Benar amal. Lihat persamaannya. Ilmu yang benar sama dengan kuatnya iman, sama dengan benarnya amal. Kalau kita persamaan jadikan satu, orang yang benar amalnya ini menunjukkan kuat imannya plus benar ilmunya. Kalau kita kaitkan ke sini, orang yang benar-benar ibadahnya itu, benar amalnya, ini menunjukkan kuat imannya. Apa dasar kuat imannya? Benar ilmunya. Di orang yang ingin ibadah selalu bertanya bagaimana caranya. Bagaimana, apakah ini benar menurut Allah atau tidak? Ini menunjukkan keimanan yang kuat dalam dirinya. Saya berikan kabar gembira. Kalau Anda mulai hari ini sering cari majlis taklim yang benar, menanamkan pengetahuan, menguatkan iman, menambah wawasan, maka berbahagialah. Itu pertanda Allah sedang mengangkat derajat iman Anda yang sedang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma pengen hadir, ikutan ketawa, cari humornya, ikut rame-rame dan sebagainya, sah datangnya. Cuma ini menunjukkan tanda bahwa iman Anda tidak dalam level yang disebut kuat oleh Al-Quran. Jelas? Baik, ini bagian yang kedua. Jadi orang-orang yang kemudian menunjukkan ilmunya bermanfaat, salah satunya orientasi ilmu itu dipakai untuk benarnya dalam ibadah. Dia mau umrah, mau haji, sekarang lagi banyak musim umrah, haji. Dia mau liburan. Nah kalau Anda benar itu, pengen ibadah yang benar, maka belajar yang benar manasiknya. Bukan cuma ikut ke sana berangkat, tapi Anda nggak serius belajarnya. Coba pelajari cara tawaf bagaimana yang benar. Kenapa bacaannya yang ini? Kenapa bukan yang lain? Kapan dibaca ini? Kenapa baca ini? Silahkan. Apa sa'i itu? Apa yang dibaca dalam sa'i? Bagaimana cara sa'i yang benar? Bagaimana tahalul yang benar? Bagaimana cara menghadap kiblatnya? Terakhir, apa ukuran keberhasilan umrah seseorang? Karena disebut nanti banyak orang umrah tapi nggak sempurna umrahnya. Sampai turun ayat langsung Al-Baqarah 196 paling kiri sebelah bawah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan umrah dan haji karena Allah. Sempurnakan. Kaidah mengatakan kalau ada kalimat di awal mengatakan sempurnakan, ini menandakan ada orang yang mengerjakan tidak sempurna. Di antara tanda tidak sempurnanya dilakukan tidak dengan dasar ilmu. Silahkan cek. Orang sekarang tawaf bisa live. Orang tangan kanan ngangkat, ngadep ke Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ngangkat bawa handphone. Sudah siap yang di sana? Oh, yang di sana. Subhanallah. Allah. Pindah kiri lagi. Paham di sini? Pasti ada yang salah. Nah, ini dari Nabi. Nah, bagian pertama dari Nabi, ilmu yang benar itu bermanfaat, pasti membimbing pemiliknya untuk beribadah dengan benar. Yang kedua, ini yang saya ingatkan dengan hati-hati. Ya, saya cantumkan di buku saya halaman 73 sampai 74. Saya bacakan ya. Sebentar. Ya, ambil yang 75-nya saja. Ya, karena ada dua, dia 73, 74, kemudian yang 75. Perhatikan baik-baik ya. Awas, karena ini realitasnya tampak di sekitaran kita. Kalau Anda hadir di majlis ilmu, bertentangan dengan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis sahihnya, maka berhati-hatilah. Ilmu yang sedang Anda pelajari adalah ilmu yang tidak membawa manfaat seperti diinginkan oleh Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya. Haddatsana qala, dari Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw liyubahiya bihi al-ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fa huwa fin nar." Allah. Siapa yang orientasi niat belajarnya, awas, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha, untuk membodohi orang lain. Nipu orang. Belajar untuk menipu. Hati-hati. Belajar untuk membodohi orang lain. Nah, ini terjadi di era-era kita sekarang nih. Ya, ada orang yang orientasi pelajaran itu untuk nipu orang lain. Ikut training. Trainingnya apa? Untuk nipu orang. Lihat tuh, awas, yang ikutan marketing, jualan ini, jualan itu. Lihat kalimat-kalimatnya. Kalau dalam training Anda itu diajari kalimat yang menipu orang, lihat ya, menipu orang lain, membohongi orang lain,
dalam urusan-urusan yang bahkan terkait urusan dunia itu Anda lakukan, maka lihat ujung kalimatnya, fahuwa finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Bahkan nanti di hadis lain, bagian pertamanya, tidak akan pernah mencium bau surga. Karena ada yang ke neraka, tapi kemudian oleh Allah dibebaskan dia setelah luntur dosanya, habis dibebaskan, diangkat masuk ke dalam surga. Ada di Al-Bukhari. Nanti ditimbang, kalau masih ada iman dalam dirinya, tapi dia bermaksiat misalnya, maka taat ditimbang dengan maksiat. Ditimbang. Kalau di hadis Muslim itu, nanti dibagi. Misal, sholat tapi mencuri, pahala sholatnya diambil menutupi pencuriannya. Ikut ta'lim tapi mencela, diambil pahala ta'limnya, ditutup kepada celaannya. Saya tidak Ustaz, tidak bagus. Tidak seperti ibu yang itu tuh Ustaz, tuh. Dia tuh gak bagus banget loh. Nah, itu sama tuh, ambil. Tutup. Dia umrah, haji, tapi gibah, ambil pahala haji umrahnya itu pada gibah. Nah nanti kalau misalnya habis di bekal yang taatnya, tinggal maksiatnya. Begitu tinggal maksiat yang ini, itu jadi persoalan. Apa yang terjadi? Kalau maksiatnya terkait dengan orang lain, maka dosa orang itu diambil, ditimpakan kepada dia untuk menambah maksiat dia. Tapi kalau tidak terkait dengan orang lain misalnya, hubungan dengan Allah, maka dikumpulkan di situ, lemparkan dia ke dalam neraka. Cuci dulu. Kalau sudah habis dosa-dosanya itu, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Hadisnya ada di Al-Bukhari. Ya, cuma memang di nerakanya seharinya 1000 tahun. Jadi kalau 1 detik di neraka 48 hari. Anda jangan salah kesimpulan. Jangan sampai Anda menyimpulkan, nggak apa-apa maksiat itu tadi masuk surga juga. Silahkan aja. Makanya Allah perkenalkan sifat dahsyat ya siksa neraka. Neraka yang paling ringan aja, An-Nisa 56, paling kanan sebelah atas. An-Nisa ayat 56, itu ditarik ubun-ubunnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihi nara. Orang-orang yang ingkar sulit diingatkan dengan ayat kami sering maksiat, kami tarik ubun-ubunnya. Nusli itu ditarik sambil dicelupin, mirip bikin teh celup. Teh celup dibuat, celupkan angkat, celupkan angkat, celupkan angkat. Kullama nadijat juluduhum, setiap dicelupkan hancur semua tubuh dengan kulit-kulitnya. Badalnahum juludan ghairaha, kami angkat seperti teh celup, angkat ada lagi, celup habis angkat ada lagi, celup habis angkat ada lagi. Allah. Sekali celup 1 detik ya 48 hari. Kalau mau coba silahkan aja. Ya, tapi itu dihadirkan oleh Al-Quran untuk mengingatkan jangan sampai ada orang yang ke situ. Jadi kalau kebaikan disebutkan supaya kita menjadi bagian dari itu. Kalau keburukan disebutkan jangan sampai terjadi begitu. Itu maksudnya. Kenapa kisah Fir'aun disebutkan? Supaya tidak mengikuti jejaknya. Kenapa kisah Qarun diungkapkan? Supaya tidak diikuti. Qarun kaya, sombong. Orang kaya sekarang jangan ikutan kaya Qarun. Sudah 3.500 tahun yang lalu dari masa kita sekarang. Jadi kalau ada orang kaya ikutan sombong sekarang, dia telat. Dan keterlaluan karena kekayaannya tidak sekaya Qarun. Qarun sekarang masih dicari hartanya. Kemana? Semudahin dia. Ngapain? Cari harta Qarun. Harta Qarun dicari. Harta Anda siapa yang nyari? Ya. Nah, kembalikan ke sini. Jadi kalau ada orang-orang yang mengajari Anda sebuah apapun pengetahuan untuk menipu orang lain, jangan mau. Rizki itu sudah diatur. Anda nggak nipu aja, dapatnya tuh sejumlah yang sama. Bahkan berkah. Untuk apa menipu? Apakah menipu akan menambah rizki? Tidak. Rizki itu tidak akan bertambah dengan yang haram. Tidak akan nambah. Anda korupsi pun nggak akan nambah rizki. Tidak segitu juga. Kalau Anda belum cukup rizkinya, Anda belum akan meninggal. Tapi yang berkurang keberkahannya. Anda 1 miliar, maaf ya, 1 miliar hidup sampai meninggal. Sekarang baru dapat 100 juta. Anda nggak korupsi pun dapatnya 1 miliar juga. Anda korupsi, dapat misalnya 800 juta. Pegang oleh Anda. Yang dipakai segitu juga. Nggak kurang, nggak nambah. Cuma Anda jadi lebih repot di situ. Pikiran terusik, takut ketahuan, bikin ini, bikin itu. Jadi semua gaya hidupnya cuma kamuflase aja, capek. Ujung-ujung meninggal juga, rezeki nggak nambah segitu juga. Anda bekerja dengan cara yang benar, dimudahkan oleh Allah. Memang nggak kelihatan banyak, tapi berkahnya yang dibanyakin oleh Allah. Yang ke bawah cuma sejuta. Anda dibuat ringan hidupnya oleh Allah. Nggak usah beli mobil. Cukup gunakan telunjuk dalam tahiyat itu. Ya Masya Allah, pijit tik, Grab datang. Tangan maju dikit, tik, Bluebird datang. Telunjuk tahiyat. Masya Allah, main-main. Luar biasa. Kan Anda bayar, uangnya dari siapa? Dikasih Allah juga. Anda nggak nyari bensin sendiri, Anda nggak nyuci sendiri. Kan ada yang masak sendiri, dia nyuci sendiri, pagar sendiri, ayo sendiri, capek. Tuh, tapi ada juga yang dititipkan oleh Allah banyak, tapi nyaman juga. Tapi yang mau saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, ada keberkahan. Dan meninggal juga nggak akan meninggal kalau belum 1 miliar, tetap segitu juga. Hidupnya lebih enak, nggak banyak pikiran dan sebagainya. Coba pilih mana? Harta banyak nggak berkah,
Harta sedikit tapi berkah, pilih. Nah, ya sudahlah. Sudah? Banyak tapi berkah. Masya Allah. Sedikit gak berkah atau banyak tapi berkah? Satu apa dua? Dua. Saya nggak mau itu lagi ya. Udah pada paham. Dua. Awas. Belum selesai nih di sini. Awliyubahiya bihil ulama, atau sengaja belajar hanya untuk menjadi seorang yang pandai mendebat orang lain. Apalagi ngejelek-jelekin ulama, orang lebih pintar dibanding dia. Baru belajar 1-2 hari udah nyalah-nyalain ustaz. Baru belajar 1-2 hari udah menyalah-nyalahkan yang lain. Baru belajar 1-2 hari udah menganggap yang lain salah semua. Maka yang seperti itu, kata Nabi, dia sedang salah belajar. Kalau dia tidak memperbaiki dirinya, ini bahasa Nabi loh, bukan saya. Kata Nabi, huwa finnar. Orang itu kalau nggak taubat di neraka dia. Tahu bagaimana caranya masuk neraka? Padahal orang ini sholat. Awas hati-hati loh, orang ini sholat. Disebut di hadis Muslim itu rajin sholat. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Dan diantaranya ada yang perempuan, Bu. Hati-hati. Diadukan oleh tetangganya karena sering kali menggunjing, menyoal orang lain. Jadi setiap menyebutkan orang itu, Pak, lihat ini ya, lihat nih baik-baik nih. Kalau Anda mencela orang, maka nanti begitu kalimat itu keluar, seketika pertama memindahkan pahala langsung pindah. Setelah itu kalau nggak taubat, itu dibuat gambaran orangnya dalam bentuk bangkai. Misal, Anda sedang bicarakan Adi Hidayat, mau kemana? Belajar sama siapa? Ustaz Adi. Ustaz bin Ah itu. Mana aja rusak. Tuh disebut, bahkan merempet pada hal-hal yang tidak ada kaitannya. Ya. Istrinya aja begini, anaknya begini. Oh, apa salah istri saya nih? Apa dosa anak saya? Dia balik aja belum? Itu disebut 1, 2, 3. Itu begitu disebutkan, langsung diciptakan bangkai dalam bentuk, awas, wujud bangkainya. Saya, istri saya, anak saya. Dibuat begitu. Kalau dia nggak tobat, sudah pahalanya dipindahkan kepada yang digibahkan. Di akhirat disuruh makan bangkai yang pernah disebutkan di dunia itu. Gitu. Jadi yang disadari itu yang disebut di surat Al-Kahf ayat 103 sampai 104. Ya, awas. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang mereka merasa mereka itu sedang berbuat yang benar. Dia yakin nih sholatnya benar nih, kayak bertambah imannya, malamnya sholat, rajin puasa, kayak nambah. Tapi dia nggak sadar dia melakukan dosa yang fatal. Apa di antara dosa yang fatalnya itu? Membuang pahalanya dengan menyoal orang. Membuang pahalanya dengan melanggar ketentuan Nabi. Kata Nabi, penuntut ilmu yang benar itu enggak. Karena Allah saya tidak pernah mengajarkannya. Dan jangan pernah balas siapapun yang pernah menyoal termasuk pada saya. Karena saya telah memaafkannya. Jadi kalau saya pun maafkan, kenapa Anda harus berselisih? Saya tidak ingin cari musuh. Di dunia apalagi di akhirat. Di siapapun yang menyoal, wajar. Kalau ada orang mencari kesalahan saya, nggak apa-apa, biarkan aja. Karena saya ini kan manusia. Dan dia cuma capek aja, pasti ketemu salah saya. Nggak ada kerjaan orang-orang yang mencari kesalahan orang lain. Sepanjang orang itu manusia, pasti salah. Jadi kalau Anda cari, pasti ketemu. Ngapain nggak ada kerjaan? Saya malah bersyukur. Begitu Anda temukan, saya tinggal istighfar. Saya salah ya Allah, saya ampuni saya ya Allah. Kalau ternyata itu tidak salah, ya Allah ampuni orang itu ya Allah. Cuman persoalannya, saya mohon ampun kepada Allah, saya maafkan Anda. Cuman perbuatan Anda ini yang menyebar kepada orang lain, kemudian digunjingkan oleh orang, menambah pundi-pundi dosa di situ. Itu masalah. Siapa Anda? Imam Al-Bukhari nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Anda 16 hari sudah memberikan fatwa. Coba lihat. Saya tuh aneh ya, heran ya. Saya memang masih 34 tahun, tapi saya masih merasakan bagaimana hidup di tahun 90-an. Itu tuh nggak ada yang seperti ini. Saling tuduh, saling celak, itu biasa aja. Zaman Kotaro Minami itu, Satya Baja Hitam. Nggak ada yang kayak gini. Baja Hitam RX, Baja Hitam Bio, Pedangan Maut, Pedang Matahari, Belalang Tempur. Nggak ada yang kayak gini. Zaman Senseiya, ya Seiyu, Riki, Debu-Debu Intan. Nggak ada kayak gini. Betul, saya katakan. Zaman Sailor Moon, Doraemon, Pokemon kekinian lah. Gitu ya. Itu nggak ada yang kayak gini. Apalagi? Dragon Ball, Son Goku, Son Gohan, penulisnya Yusuke Watanabe. Saya paham saya. Anda belum tentu tahu. Saya hampir nggak pernah nonton begitu aja. Tapi saya baca tuh tahu. Ya. Nggak pernah. Zaman Del Piero, majalah Bobo, disebutkan di situ 1 kali nafas 2.000 rupiah. Nggak ada yang kayak gini. Demi Allah saya katakan, nggak ada. Nggak ada orang ribut-ribut begini, celah ini, celah itu. Demi Allah, tenang itu kehidupan. Makanya saya suka bingung. Ini tiba-tiba 2000-an ke sini, kenapa pada ramai begini? Asalnya dari mana gitu?
Dari mana ini? Siapa yang mengajarkan? Apa keinginannya? Nah, tapi tetap kita pun tidak boleh berprasangka buruk. Kalau kita sama-sama berprasangka buruk, apa bedanya? Makanya saya katakan sudah, kalau ada yang demikian, jangan disoal. Maafkan dan doakan. Tugas kita bukan paksa orang. Kalau dicela nggak apa-apa. Terima celaan itu, kalau baik evaluasi. Kalau benar itu evaluasi diri. Tapi kalau salah itu, kemudian tidak harus merespon dengan yang buruk. Maafkan, dan itu resiko masing-masing. Dan itulah dakwah. Tapi saya ingatkan, kalau ada yang belajar seperti itu, belajar tapi senang mencela orang, nyalahin orang, debat orang, dan sebagainya, maka lihat baik-baik kata Nabi, huwa finnar. Orang itu sedang mengurangi pahalanya dan tempatnya di neraka. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih. Atau dia belajar cita-cita jadi ustadz supaya yang populer, dan kemudian dengan popularitasnya dia kumpulkan jamaah, dia arahkan kepada dirinya saja dan nggak boleh belajar dengan orang lain. Hadisnya ada. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih. Dia ngajar orang belajar pengetahuan sampai jadi ustadz supaya orang berpaling ke dia aja bukan pada yang lain. Belajar dengan saya aja, yang lain salah. Yang lain nanti terperosok kepada bid'ah. Padahal Anda pun belum mengerti apa itu bid'ah. Tapi Anda dijaga, diterangin versinya aja. Dan dijaga sampai di situ supaya tidak belajar dengan yang lainnya. Tidak menambah wawasan Anda, tidak menambah pengetahuan Anda. Itu kan bertentangan dengan Quran langsung. Quran mengajak kita untuk banyak belajar. Anda dibatasi pelajaran Anda. Nabi mengajak Anda menambah wawasan. Anda diminta belajar pada itu aja, jangan pada yang lain. Sedangkan sifat manusia tidak sempurna. Bagaimana kalau satu orang itu salah berijtihad, maka semua akan salah. Ini yang jadi bahaya. Jika ada yang seperti itu, maka tempatnya di neraka. Dan kelak di Al-Ahzab disebutkan, muridnya akan mengadu kepada Allah. Oh, akan mengadu. Kalau dia pejabat, ngadu. Kalau dia ustadz, ngadu. Ya Allah timpakan azab kepadanya 2 kali lipat karena dia saya salah. Kalau dia pejabat, maka karyawan mengadu. Ya Allah timpakan kepadanya 2 kali lipat. Ya Allah karena dengan petunjuk dia saya salah. Saya dipaksa berbuat maksiat. Saya ikut tuh karena dia. Saya diminta gini, saya belikan tiket yang palsu, tuliskan yang palsu. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan saat itu. Kalau saya masuk neraka sekarang, timpakan kepada dia 2 kali lipat. Termasuk guru yang seperti itu. Huwa finnar, kata Nabi. Gurunya di neraka. Nah, maka seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah banyak mencela, maka otomatis muridnya pun akan pandai mencela. Ya. Itu yang paling bahaya. Jelas ya? Nah, saya tidak sedang menyoal siapapun, tidak. Saya ingin menjelaskan fungsi keterangan Nabi. Kalau Anda keberatan, silahkan tanyakan pada Nabi. Yang paling bahaya itu Anda belajar Quran dengan sunnah. Tapi Anda melanggar ketentuan Quran dan sunnah. Pertanyaan saya yang Anda pelajari apa? Apa? Pernah suatu ketika saya disebut sesat. Wong sesat. Apa di antara kesesatannya? Ini ustadz yang membenarkan kunut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cuma menyampaikan secara objektif. Karena kita diamali pengetahuan. Saya ini subuh saya tidak kunut. Saya kunut nazilah. Tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh, saya pimpin dengan kunut. Itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya. Karena yang kunut ada dalilnya, saya terangkan dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya, ini dalilnya. Yang tidak kunut menyebut yang kunut bid'ah, saya jelaskan hadisnya begini. Maksud kalimat bid'ah itu begini. Saya tuliskan semuanya. Atau tahu apa yang terjadi? Sekelompok orang datang, karena dia tidak kunut, dia menyoal yang lain itu yang kunut salah semua. Bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu neraka. Disebutlah saya kemudian sebagai ustadz wong sesat. Apa Anda tidak tahu? Kalau Al-Hasan itu, cucunya Nabi diajari doa kunut. Apa Anda tidak tahu bahwa Ibnu Umar itu kunut? Oh, sampai bersin, alhamdulillah. Apa Anda tidak tahu kalau Imam Asy-Syafi'i itu kunut? Sedangkan Imam Asy-Syafi'i imam besar, mulia, kitabnya banyak. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyebar sampai punya murid. Kemudian ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kekinian kemudian Syekh Nasruddin al-Albani. Muhammad Nasruddin al-Albani itu mazhab di antaranya Hambali. Diambil oleh beliau banyak. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i, menyanjung Imam Asy-Syafi'i. Cuma pilihan dengan gurunya dalam kunut berbeda, tapi tidak pernah menyebut Imam Syafi'i bid'ah. Enggak pernah. Dan silahkan cek, enggak ada dalam zaman sahabat yang kunut dengan yang tidak saling menyalahkan, bahkan mencela dan sebagainya. Pada zaman Imam enggak ada. Antum kenal Imam Syafi'i? Oh iya, belakang ada yang kenal tuh. Wah biasa. Tuh, Imam Asy-Syafi'i datang ke majelis Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Jadi Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun Imam Syafi'i lahir, 150 Hijrah. Yang ada di antara murid-muridnya, begitu datang ke sana dengan murid-murid Imam Syafi'i, subuh dimintalah beliau jadi imam. Muridnya mengatakan pendapat kita unggul nih. Karena kunut, Imam Abu Hanifah enggak kunut, mazhabnya tidak kunut. Bahkan murid-muridnya enggak kunut. Tapi begitu beliau sholat subuh, ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak kunut. Bayangkan. Tidak kunut. Begitu selesai salam dan seterusnya, muridnya tanya, guru kenapa Anda tidak kunut?
Mazhab kita kan kunut. Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang berlaku di sini. Imam Asy-Syafi'i kunut. Datang kemudian dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu sholat di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya mempersilahkan guru silahkan untuk memuliakan gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, tempat di sini lebih tahu dengan suaramu. Maksudnya kebiasaan sholatnya ikuti kebiasaan kamu, jangan saya yang jadi imam. Itu fikihnya. Jadi kalau Anda datang ke tempat mazhab yang lain, Anda belajar fikih mazhab itu. Bukan orang itu disuruh ikuti mazhab Anda. Salah. Saya di Indonesia, nggak ada mazhab di sini. Maksudnya banyak nih, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang macam-macam. Kita pelajari. Saya diundang ke Malaysia, di sana mazhab Syafi'i. Maka saya belajar mazhab Syafi'i. Bukan orang Malaysia saya suruh belajar mazhab saya. Bukan seperti itu caranya. Maka kata Imam Syafi'i, Anda yang imam. Begitu beliau imam, beliau nggak kunut. Dan Imam Syafi'i pun tidak kunut. Makmum di belakang muridnya tidak kunut. Dan yang paling hebat, setelah Imam Ahmad salam, Imam Syafi'i tidak sujud sahwi. Jadi nggak pernah. Jadi Anda pun yang biasa kunut, biasa aja kalau Anda jadi ada makmum, imamnya nggak kunut, Anda nggak usah marah. Tiba-tiba imamnya selesai, sujud sahwi. Ada lagi yang aneh juga, sama juga begitu, nggak jauh beda kelakuannya. Imamnya kunut, makmumnya kan harusnya ngikutin. Ya, kan kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Awas, jadi kalau imamnya sujud, Anda jangan rukuk. Imam sujud, Anda sujud. Imam kunut, Anda kunut. Jadi ketika imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, imma Anda ikuti atau Anda aminkan. Ya, ini kan aneh. Imamnya kunut, dia diam. Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Gimana? Bingung saya. Coba lihat belajar lagi. Syekh Utsaimin rahimahullah, masya Allah, itu orang baik soleh. Syekh Utsaimin itu orang soleh, orang baik, orang tawadhu, gak gemar dipuji orang. Apa fatwanya pada hal ini? Ketika Anda tidak kunut dan sholat di belakang orang kunut, maka Anda mengaminkan, ikut kunut. Coba kalau benar belajarnya tuh seperti itu. Nah, ini yang agak heran itu. Ini kan saya pernah terangkan dalam, nanti satu saat kita ngambil bab fikih ikhtilaf. Nabi itu kan memberi tuntunan, ini terakhir ya. Nabi memberi tuntunan itu gini, ada dua. Satu dalil, satu contoh. Satu dalil, satu contoh. Kalau ini ada, maka ini menunjukkan tidak ada alternatif dalam ibadah karena semua umat bisa mengerjakannya. Jadi nggak boleh kreatif. Ya, jangan terlampau kreatif. Misal, takbir nih. Takbir itu satu contoh, satu dalil. Ucapkan Allahu Akbar. Kata Nabi, fayaqulu, maka dia ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas sekali. Contoh jelas, dalil jelas. Kenapa tidak ada alternatif? Karena semua umat bisa mengerjakannya. Jadi Anda nggak usah kreatif. Tiba-tiba Anda sholat, Allahur Rahman. Kenapa nggak Allahu Akbar, Pak? Itu keseringan dari dulu begitu. Karena nama Allah banyak. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulillah awit Rahman. Sebut nama Allah atau Ar-Rahman. Ini yang benar Nabi atau orang ini terlampau soleh? Tapi kalaupun dia punya pendapat bertentangan dengan dalil, pendapat bertentangan dengan contoh Nabi, maka tepikan pendapat itu walaupun dia memukau. Tepikan. Jelas? Karena satu dalil, satu cara menunjukkan tidak ada alternatif yang lain. Jelas? Dua, ada sifatnya contoh banyak, dalilnya beragam. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu dinilai oleh Allah langsung, tidak bisa ditunaikan oleh seluruh umat dengan cara yang sama. Makanya diberikan kemudian variasi, ragam. Tidak ada perubahan dalam maknanya. Cuma caranya berbeda karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Atau terjadi satu situasi tertentu, dengan situasi itu ada variasi dalam amalan. Ada yang sifatnya bacaan, ada. Ada yang sifatnya gerakan, banyak. Ya. Bacaan misalnya, riwayat Al-Quran aja cara bacanya bukan satu. Ada 7 riwayat yang mutawatir. Tambah 3 yang masyhur, tambah 4 yang syadz, 14 riwayat. Yang dibaca dalam sholat bisa 7 riwayat. 7 riwayat ini yang kita baca hafaz dari Asim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Hafaz dari Asim. Tapi qalun Warsh dari Nafi' membaca dengan pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada.
Apakah merubah arti makna? Tidak, menambah keluasan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beda baca. Itu masih biasa. Yang paling dahsyat, begitu masuk ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita pakai sad, Hafizan Asim. Tapi qalun dengan Warash ada menggunakan sin. Wajah di antara wujuh qiraat qalun Warash pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Qunbul pakai zai. Boleh Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Dahsyat gak tuh? Ada yang sad, ada yang sin, ada yang zai. Apakah merubah arti? Tidak. Lantas kenapa sad pindah ke sin? Karena ada orang Arab yang lisannya nggak bisa sad. Begitu disebutkan sad, sin. Sad, sin. Utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisad. Sad, sin, sad. Oh. Jadi kalau Anda paksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah dia. Sehari lagi buat taubat, ngapain paksa orang? Ada yang nggak bisa sad, nggak bisa sin, zai. Pak ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sad, zai. Astagfirullahaladzim. Sad, zai. Sabun, zabun. Sin, sad. Salaman. Anda paksa-paksa nggak bisa. Kenapa? Karena suku-suku di Arab itu nggak sama. Semua sama dengan lidah-lidah kita juga. Ada yang nggak bisa mengucapkan dengan kalimat yang sama. Jadi kalau Anda paksa nggak akan ketemu. Makanya turun riwayat ini. Dulu kami saat talaqi qiraat Quran. Itu ada kisah dari guru kami. 2 orang hafal Quran dua-duanya. 30 juz Anda bayangkan. Satu pakai sad, satu pakai sin. Begitu nyampe kepada ayat ihdinas siratal mustaqim, ribut nih 2 orang ini. Yang satu, ente mukhti, kamu salah. Al-asah bis-sad, ihdinas siratal mustaqim. Ente li yukhti, kamu yang salah. As-sahih ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Gurunya sama. Kemudian mereka bertahkim pada gurunya, datang ngadu ke gurunya. Gurunya bijak sekali. Kata gurunya, ya bunayya anta yaqra. Anakku sayang baca kamu. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sad. Hasanan, bagus. Anta iqra. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. 1 sad, 2 sin. Hasanan, bagus. Kilakuma mukhtian. Kalian berdua salah. As-sahih, ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Gurunya ingin mengajarkan, kalaupun Anda sudah hafal Quran, ada pengetahuan, jangan menganggap orang lain salah dulu. Boleh jadi dia punya ilmu di atas Anda, atau ada pengetahuan yang belum Anda pelajari, diskusikan dulu. Kalau sudah ketemu di situ Anda unggul, jangan bangga. Karena membanggakan pada yang tidak punya, itu terlampau ketinggian. Awas, orang sombong itu nestapa. Dia memandang orang lain kecil, seperti orang naik ke Monas sendirian. Dia anggap 10 juta orang di bawah kecil semua. Dia nggak sadar 10 juta di bawah anggap dia kecil juga di atas. Dan dia cuma 1 orang. Paham? Jangan kalah lah. Kalau sudah sombong ketinggalan sama tukang pancing. Tukang pancing lebih jagoan. 3 orang mancing bu. Sombong mau mancing. Yang satu mengatakan, nih umpan saya nih. Begitu saya celupin ke air, ikannya langsung pada nongol. Masya Allah. Yang kedua diam aja. Begitu dia mau menyiapkan umpan, kata yang kedua, nih umpan saya. Baru saya giniin, ikannya udah naik ke atas. Jadi dilempar om, ya. Yang ketiga tenang aja kan. Yang 2 bingung. Kamu gimana? Kata yang ketiga, saya kalau mancing hari Sabtu, hari Jumat ikan datang ke rumah. Cuma buat nanya aja, besok mancing nggak nih? Nggak ada kerjaan kalau sombong itu, nggak ada kerjaan. Nah kalau terbukti orang yang salah, jangan mencela. Maafkan dan belajar sama-sama. Jelas ya? Nah, kalau seperti itu indah. Itulah anugerah terindah yang kita miliki. Jadi jangan sebatas kemudian ada orang berbeda dianggap keliru. Teliti dulu, fatabayyanu. Kita yang punya kaidah itu, kenapa orang lain yang pakai? Quran surah 49 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang beriman, kalau orang fasik datang bawa berita, cek dulu. Orang fasik aja dicek. Masa orang bukan fasik dicela? Demikian ada. Jadi kalau Anda belajar dengan ustadz manapun, ada yang tidak sepakat, dengarkan dulu. Ada seorang murid kemudian belajar di luar gurunya, belajar dia.
Minta izin ke gurunya. Gurunya bagus. Kata gurunya, ayo pergi belajar. Supaya nambah ilmu. Begitu belajar, 2 hari udah balik. Ditanya, kenapa baru pulang? Kata murid, ini kisah nyata. Kata murid ini, gak benar pendapatnya, menyimpang, menyimpang. Kata gurunya, jangan katakan itu. Pergi dengan si fulan, 4 pekan diami dia. Setelah itu, baru kamu simpulkan. Diminta 4 pekan, kamu duduk dulu di majelis. Dengarkan secara sempurna. Setelah lewat sebulan 4 pekan, belum balik. 2 bulan, belum balik. 3 bulan, belum balik. Setahun baru balik. Kata gurunya, lama betul kamu, kemana aja? Ternyata orangnya hebat banget, guru. Hebat banget. Baru ternyata berubah. Nah, maka itu yang ingin saya sampaikan. Ilmu yang bermanfaat itu menguatkan iman, memberikan petunjuk pada ibadah yang benar, serta kemudian kata Nabi SAW tidak melahirkan sifat-sifat yang bertentangan dengan kemaslahatan ilmu. Dia tidak belajar untuk membodohi orang. Dia tidak belajar untuk mendebat orang lain, apalagi guru-guru, ustadz-ustadz, para ulama. Dan dia tidak belajar untuk menjadi seorang ustadz yang mengarahkan manusia hanya kepada dirinya saja dan mencegah dia untuk menambah pengetahuan lewat yang lain. Kalau Anda belajar menemukan yang seperti ini, maka saya kira Anda mesti merenung dulu. Apa yang mau Anda dapatkan dari situ? Dan hati Anda pasti akan gelisah. Ingat ya, sifat murid itu bagaimana guru. Ingat baik-baik. Kalau gurunya kencing maraton, muridnya estafet. Itu yang bahaya. Jelas ya? Kalau gurunya mengajarkan A, akan ikut kemudian, dan keberkahan akan ditumbuhkan di situ. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan untuk materi hari ini. Like and subscribe.